Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Natani Arwin dengan NPM 2206082171 dari kelas Sistem A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait modul attendance, timesheets, kontrak, dan juga overtime pada U16. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu membahas terkait dengan modul attendance. Pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah membuat database baru dengan menduplikate database yang digunakan pada lab sebelumnya. Untuk lab kali ini, gunakan format penamaan npm_attendance. Sebelum memulai, teman-teman pastikan bahwa modul attendance sudah berhasil diaktifkan. Teman-teman bisa search di search bar sini, lalu masukkan kata kunci attendance. Lalu jika kita lihat sudah seperti ini, dan tulisannya sudah installed, artinya modul ini sudah berhasil diinstal. Selanjutnya, teman-teman bisa masuk menggunakan 3 akun employee yang berbeda. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan 3 employee dari divisi warehouse, yaitu Waluyo, Winda, dan juga Wiru. Nah, berikut ini adalah tampilan ketika Waluyo melakukan check-in. Saat melakukan check-in, nanti akan tertampil waktu check-in employee tersebut. Misalnya pada kasus ini, dia check-in di jam 17:24 lewat 35 detik. Dan berikut ini adalah tampilan ketika Winda melakukan check-in. Dan setelah button check-in diklik, maka akan tertampil waktu check-in dari employee tersebut. Dan begitu pun dengan Wiru. Wiru juga melakukan check-in dan tertampil waktu ketika Wiru melakukan check-in. Dan setelah ketiga akun berhasil melakukan check-in, kita akan melanjutkan proses dengan melakukan check-out. Nah, berikut ini adalah tampilan untuk melakukan check-out. Jika employee ingin melakukan check-out, nanti bisa menekan tombol check-out. Ini untuk tiap akunnya. Dan setelah employee berhasil melakukan check-out, nanti akan ditampilkan durasi kerja employee tersebut. Durasi kerja employee tersebut dihitung dari selisih antara waktu check-in dan waktu check-out. Misalnya seperti ini, untuk Waluyo durasi kerjanya 1 menit, untuk Winda juga 1 menit, dan juga untuk Wiru 2 menit. Selanjutnya, kita akan masuk sebagai admin untuk mengecek data attendance dari para employee. Bisa diakses dengan masuk ke menu attendance, lalu ke bagian attendances melalui navbar. Dan berikut ini adalah tampilan setelah ketiga akun employee dan admin melakukan check-in. Nah, kita juga bisa memasukkan data attendance dari banyak employee sekaligus dengan melakukan import data. Caranya adalah dengan mengakses menu import records dari bagian favorites, dan setelah itu nanti setelah ada muncul halaman baru, muncul halaman untuk import data, teman-teman bisa klik tombol upload file, lalu pilih file yang terkait dengan data tersebut, master datanya, di lokal teman-teman. Dan setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa klik tombol tes untuk memastikan bahwa file yang akan diimport ini tidak bermasalah. Dan setelah teman-teman klik tombol tes dan ada pop-up message berupa everything seems valid, maka teman-teman bisa klik tombol import untuk mengimpor data. Dan nanti tampilannya akan seperti ini, bahwa data-data tersebut, data-data dari master data sudah berhasil untuk diimpor. Kemudian, kita akan mengaktifkan count extra hours dan mengisi field start from time period pada bagian tolerance time in favor of company dan juga pada bagian tolerance time in favor of employee. Contohnya seperti di bawah ini. Ini diakses di menu settings dan kita login menggunakan kita login sebagai administrator. Kita set di sini, kita checklist count extra hours-nya, kita isi field start from, kita isi time period di sini, dan juga time period di sini. Setelah itu, pergi ke modul attendances, dan kita akan masuk ke halaman reporting melalui navigation bar yang ini. Dan di bawah ini adalah contoh tampilan diagram yang bisa dilihat ketika kita mengakses menu reporting. Pada contoh ini, yang saya gunakan adalah diagram batang. Namun teman-teman bisa memilih jenis diagram lainnya yang tersedia di sini. Seperti misalnya ada line chart. Nah, berdasarkan diagram batang di atas, kita bisa melihat durasi kerja dari masing-masing employee pada setiap harinya.
Jika ada employee yang bekerja overtime, juga dapat mudah diidentifikasi dengan kita hanya melihat dari pola-pola ataupun grafik dari diagram batang ini. Dan tampilan seperti ini tentunya akan memudahkan top level management atau manager untuk melihat overview durasi pekerjaan dari tiap employee dengan cepat, sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan modul timesheets. Sebelum mulai, pastikan modul timesheet setelah diaktifasi. Kita bisa melakukannya dengan seperti tadi, kita melakukan pencarian melalui search bar. Lalu jika tampilan sudah seperti ini, artinya modulnya sudah berhasil teraktivasi. Dan setelah modul timesheet dipastikan telah diaktifasi, kita akan pergi ke modul tersebut. Dan di sini saya login sebagai Winda yang merupakan manajer dari warehouse. Dan setelah muncul halaman ini, kita akan klik New untuk membuat timesheet baru. Di sini Winda akan membuat timesheet dari proyek-proyek yang dilakukan oleh divisi warehouse. Berikut adalah tampilan ketika timesheets berhasil dibuat. Nah, kita juga bisa memasukkan timesheet sekaligus dengan melakukan import data. Nah, sebelumnya teman-teman bisa pergi dulu ke modul project untuk membuat project di sini. Setelah itu, nanti teman-teman bisa klik tombol new di sini untuk membuat proyek baru. Nanti teman-teman akan ditampilkan field untuk mengisi nama proyek. Nanti setelah teman-teman mengisi namanya, teman-teman bisa klik button create project dan proyek berhasil terbuat. Nanti jika proyek berhasil terbuat, teman-teman bisa membuat task untuk proyek tersebut. Pada tahap ini, mungkin teman-teman nanti akan diminta untuk membuat stage proyek terlebih dahulu. Dan pada tutorial kali ini, saya hanya membuat stage new untuk task. Jadi di sini sudah ada stage new, dan saya bisa memasukkan task title. Dan lakukan hal yang sama untuk proyek-proyek lainnya. Dan berikut ini adalah tampilan ketika proyek-proyek lainnya beserta tasknya masing-masing sudah terbuat. Jika proyek-proyek terkait sudah berhasil terbuat, teman-teman bisa melakukan impor dengan mengunggah file Excel timesheet melalui menu import records pada bagian favorites. Lalu nanti jika tampilan sudah seperti ini, nanti seperti tadi kita akan memencet tombol tes untuk memastikan bahwa file-file tersebut aman dan tidak ada masalah. Dan jika sudah muncul pop-up pesan everything seems valid, maka kita bisa mengeklik tombol import. Dan berikut ini adalah tampilan ketika data timesheets berhasil diunggah. Selanjutnya kita akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu modul overtime. Pertama-tama, teman-teman bisa mendownload modul ekstra Open HRMS Overtime melalui link berikut. Nanti tampilannya akan seperti ini, dan teman-teman bisa langsung klik saja download for version 16. Lalu, restart container Docker yang digunakan untuk menjalankan Udo SOL. Jika teman-teman menggunakan command prompt, teman-teman bisa menjalankan command berikut, yaitu docker restart dari nama kontainer Docker Udo. Namun, jika menggunakan aplikasi Docker, caranya lebih mudah. Teman-teman bisa mengklik tombol restart pada kontainer Docker yang digunakan. Misalnya seperti gambar di bawah ini. Jadi, klik titik 3 dan klik pencet restart. Setelah itu, nanti aktifkan developer mode melalui menu settings, lalu klik update app list melalui navigation bar yang ini. Kemudian cari modul Open HRMS Overtime pada search bar dan klik activate. Setelah mengaktifkan modul tersebut, teman-teman bisa pergi ke modul tersebut dengan memilih menu Overtime Request. Nah, berikut ini adalah tampilan awal modul Overtime Request. Selanjutnya, kita perlu membuat kontrak employee. Pertama-tama, login sebagai kepala seksi payroll dan pergi ke modul employee. Dan akses juga detail salah satu employee yang akan digunakan untuk skenario overtime. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan Waluyo yang merupakan kepala seksi warehouse FG. Setelah kita masuk ke bagian detail dari Waluyo, kita akan klik bagian Zero Contracts di sini. Dan kita akan diarahkan ke halaman berikut. Kita akan klik tombol Create untuk membuat kontrak baru. Kemudian isi field-field sesuai kebutuhan, lalu simpan data tersebut. Dan berikut ini adalah tampilan ketika kita berhasil menambahkan kontrak untuk Waluyo.
Selanjutnya, kita perlu untuk memasukkan gaji karyawan serta upah lembur. Maka kita akan mengisi field dari wage di sini, day wage, dan juga hour wage pada bagian salary information. Setelah itu, kita akan menyimpan datanya. Lalu setelah itu kita akan klik tombol running di sini, di pojok kanan atas, untuk menjalankan kontrak yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita perlu mengatur hak akses employee yang digunakan, pada kasus ini si Waluyo, dan kita akan melakukan login sebagai admin, dan masuk ke halaman settings. Lalu kita ubah field pada modul contracts ini menjadi employee manager. Lalu, untuk melangsungkan skenario overtime, pastikan bahwa kita telah menyesuaikan perhitungan waktu dan juga upah lembur dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 Ayat 2, 4, Pasal 85, atau Kemenakertrans Nomor 102-Men-6-2004. Dan untuk melakukan konfigurasi tipe overtime, kita akan masuk ke menu overtime request, lalu akses overtime types. Lalu kita bisa klik nanti ada tombol new, lalu buat cash hour sebagai tipe dari overtime, dan juga isi type, duration type, dan juga isi tabel sesuai dengan kebutuhan. Setelah berhasil melakukan konfigurasi, nanti kita akan masuk ke salah satu akun employee, yaitu yang tadi yang kita gunakan di skenario sebelumnya, yaitu Waluyo, untuk mengajukan overtime. Nah, untuk membuatnya, nanti kita klik tombol new, dan kita akan masuk ke halaman berikut, dan isi field-field sesuai dengan kebutuhan. Setelah data-data atau field-field terisi sesuai dengan kebutuhan, klik tombol Submit to Finance, supaya pengajuan overtime bisa direview oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan login sebagai kepala seksi, lalu kita akan buka pengajuan overtime dari Waluyo, dan juga isi field overtime type dengan cash hour yang sebelumnya sudah kita buat. Setelah melakukan pengecekan terkait pengajuan overtime dari employee, jika semuanya sudah dipastikan sesuai, maka sebagai kepala seksi kita bisa klik tombol approve di sini, nanti ada di sini tombol approve-nya untuk menyetujui pengajuan yang dibuat. Setelah berhasil untuk melakukan approve dari pengajuan overtime, nanti statusnya akan berubah menjadi approve. Selanjutnya, masuk ke modul payroll untuk membuat payslip employee yang mengajukan overtime. Kita akan klik tombol new untuk membuat payslip. Lalu kita akan mengisi field-field sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa kita lihat bahwa overtime di sini sudah otomatis tercantum dan ditambahkan di dalam payslip. Namun ternyata ketika kita akan save atau simpan dari payslip ini, kita perlu untuk membuat salary journal. Jadi pada bagian accounting information, saya memilih cash untuk mengisi field salary journal. Setelah saya membuat ini, lalu saya simpan dan data tersebut berhasil tersimpan. Dan skenario tadi adalah skenario di mana pengajuan overtime disetujui. Namun pada kenyataannya, pengajuan bisa juga ditolak karena berbagai alasan. Salah satunya mungkin ketika ditemukan informasi yang tidak sesuai. Maka selanjutnya kita akan membuat skenario di mana pengajuan ditolak. Jadi kita akan buat kembali pengajuan overtime dan isi field-field sesuai dengan kebutuhan. Nanti seperti tadi, jika data-data sudah sesuai, maka klik tombol Submit to Finance. Kita akan login kembali sebagai kepala seksi dan cek apakah informasi yang dicantumkan sudah semuanya sesuai. Misalnya, cek apakah pada tanggal tersebut jam kerja karyawan sesuai dengan yang telah diajukan. Dan ternyata setelah ditelusuri, pengajuan yang dilakukan tidak sesuai dengan jam kerja yang ada. Maka dari itu, kepala seksi melakukan penolakan dengan menekan tombol Refuse. Nantinya sebelum diklik, nanti tombol Refuse-nya ada di sini. Dan status pengajuannya setelah diklik akan berubah menjadi seperti gambar di bawah ini, yaitu Refused. Dengan demikian, teman-teman sudah berhasil menyelesaikan tutorial untuk modul attendance, timesheets, contracts, dan juga overtime. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan
tutorial kali ini. Yang pertama, dengan banyaknya attendance yang perlu diimport karena sebelumnya dilakukan secara manual, maka buatlah template untuk mengimpor master data attendance dengan semua field harus terisi lengkap untuk 3 karyawan. Di sini saya sudah membuatnya untuk employee, Waluyo, check-in-nya jam berapa, check-out-nya kapan, dan work hours-nya sekian. Dan saya membuat untuk 3 employee lainnya. Dan dengan data yang ada pada sheet ini datanya sudah siap untuk di-download ke lokal teman-teman, dan juga bisa langsung diimpor di datanya. Untuk pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi count extra hours module attendance? Dalam konfigurasi modul attendance pada UDU, pengaturan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee, keduanya digunakan untuk mengatur toleransi waktu terkait perhitungan jam kerja ekstra atau keterlambatan karyawan. Tolerance time in favor of company menetapkan batas toleransi waktu yang menguntungkan perusahaan, seperti namanya. Jika seorang karyawan terlambat atau bekerja di luar jam yang telah ditentukan, maka sistem akan memperhitungkan toleransi ini untuk tidak mencatatnya sebagai jam lembur. Contohnya, jika diatur 15 menit, maka jika karyawan masuk 15 menit lebih awal atau pulang 15 menit lebih lambat, maka waktu tersebut akan dihitung sebagai jam kerja perusahaan. Tujuannya adalah memberikan toleransi kepada perusahaan dalam menghitung jam kerja karyawan. Jadi, 15 menit tersebut tidak dihitung sebagai jam lembur. Selanjutnya, untuk tolerance time in favor of employee, itu adalah dia akan menetapkan batas toleransi waktu yang menguntungkan karyawan, seperti namanya juga. Jika karyawan datang terlambat atau misalnya pulang lebih cepat, namun masih dalam toleransi waktu ini, maka waktu tersebut tidak akan dihitung sebagai kekurangan jam kerja. Contohnya, jika toleransi waktu diatur ke 15 menit, maka karyawan yang datang lebih awal atau terlambat dalam rentang waktu tersebut akan tetap dihitung sebagai jam kerja reguler, bukan sebagai jam lembur atau keterlambatan. Selanjutnya, terkait dengan perbedaan overtime request dengan type cash dengan type leave adalah, jadi pada modul attendance terdapat 2 tipe pengajuan overtime yang berbeda, yaitu tadi ada tipe cash dan juga tipe leave. Nah, perbedaan utama di antara keduanya itu terletak pada jenis kompensasi yang diterima oleh karyawan atas jam lembur yang disetujui. Untuk overtime request type cash, itu bentuk kompensasi berupa tambahan uang pada gaji. Dan jam lembur yang disetujui akan dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan tarif lembur yang berlaku di perusahaan. Dan seperti penjelasan tadi, maka tipe ini lebih cocok bagi karyawan yang membutuhkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang. Dan kebijakan ini bisa membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang membutuhkan tambahan penghasilan. Dan sedangkan untuk overtime request type leave, maka bentuk kompensasinya nanti akan berupa tambahan cuti atau izin, dan jam lembur yang disetujui akan dicatat sebagai saldo cuti atau izin tambahan bagi karyawan terkait. Dan karyawan dapat menggunakan saldo cuti atau izin tersebut di kemudian hari sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi tipe ini lebih cocok bagi karyawan yang membutuhkan waktu istirahat atau fleksibilitas dalam penggunaan waktu kerja. Maka dari itu, tipe ini bisa membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang membutuhkan waktu istirahat atau fleksibilitas. Sekian tutorial pada kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.